Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah web programming. Kemarin sudah kita bahas sedikit mengenai jenis pemrograman web ya. Ada client side programming dengan server side programming. Nah, client side programming di sini keseluruhan sintak dan perintah program ini akan dijalankan di dalam web browser. Jadi ketika klien melakukan request atau permintaan dokumen yang mengandung script tersebut akan diambil dari web server kemudian dijalankan di web browser yang bersangkutan. Contoh dari client side programming ini ada HTML, CSS, JavaScript, VBScript, dan Java Applet. Sementara server side programming keseluruhan sintak dan perintah program yang diberikan akan dijalankan atau diproses di dalam web server. Kemudian hasil dari pemrosesan web server tersebut dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML biasa. Jadi di sini pengguna tidak dapat melihat keseluruhan program yang ditulis dalam bentuk server side programming. Jadi kan programnya ini ada dua ya, HTML dengan tambahan misalkan PHP. Nah, yang dikembalikan ke user melalui browser itu hanya dalam bentuk HTML biasa. Jadi kalau misalkan kita klik view source code gitu, nah yang hanya ada tuh hanya source code dari HTML. Server side programming di sini adalah CGI Perl, Active Server Page atau ASP, Java Server Page atau JSP, PHP, Coefficient ASP memerlukan web server IIS. Ini kalau ASP itu sudah terinstall otomatis pada saat kita melakukan instalasi sistem operasi dari Windows, termasuk di dalamnya adalah web server IIS. Sedangkan kalau PHP ini web servernya adalah Apache. Nah, ini harus dilakukan instalasi terlebih dahulu. Misalkan contohnya adalah dia bisa dalam satu bundling atau misalkan terpisah. Jadi kalau untuk satu bundling biasanya kita melakukan instalasinya adalah XAMPP. Jadi ini ada perbedaannya ya. Di sisi klien itu sintak pembuatan dokumen webnya adalah HTML dan CSS. Client side scriptingnya adalah JavaScript. Tapi kalau di sisi server mekanisme pemanggilan program dan pengambilan output program oleh web server. Server side scripting contohnya adalah PHP, JSP, ASP, dan lain-lain. Nah, untuk penghubungnya sintak pengalamatan dokumen webnya adalah URL. Ini adalah pada saat pengguna melakukan request halaman web yang dibutuhkan melalui browser dengan menggunakan URL. Protokol komunikasinya ada dua ya sebenarnya, yaitu HTTP dengan HTTPS. Bedanya adalah tingkat security-nya. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai tag-tag HTML. Jadi kalau misalkan bahasa pemrograman kita biasanya mengenalnya adalah code, sementara kalau HTML ini kan bukan bahasa pemrograman, dia hanya dalam bentuk tag atau pemformatan gitu ya. Contoh tag HTML ada head, title, body, terus kemudian HTML dan IMG dan lain sebagainya. HTML di sini dia tidak bersifat sensitif, jadi polisi penulisannya misalkan di atas pakai di huruf kecil semua, di bawah menggunakan huruf besar semua, karena capslocknya nyala nggak masalah, dia tetap dianggap sebagai hal yang sama ya. Jadi kita lihat di sini ada konsep dasar HTML yaitu hypertext. Hypertext ini adalah menunjukkan keterhubungan suatu naskah dokumen dengan naskah lainnya. Kemudian ada markup, ini menunjukkan bahwa file HTML berisi instruksi yang dapat memberikan format pada dokumen yang akan ditampilkan pada www. Terus kemudian language, ini menunjukkan HTML bukan merupakan bahasa pemrograman,
Dia merupakan kumpulan dari beberapa instruksi yang dapat digunakan untuk diubah-ubah formatnya, format dari suatu naskah atau dokumen. Dalam pemrogram web diperlukan suatu file teks yang bernama atau berextensionnya adalah .html. Ada dua cara membuat sebuah web page, bisa menggunakan editor teks biasa yaitu Notepad dan lain sebagainya, kemudian dengan HTML editor. Dokumen HTML disusun oleh elemen seperti head, body, table, paragraph, list, dan lain sebagainya. Ya, banyak tag HTML. Untuk menandai berbagai elemen dalam satu dokumen, kita biasanya menggunakan namanya adalah tag. Tag HTML terdiri dari sudut kiri lebih kecil, kemudian diberikan nama tagsnya dan sebuah kurung sudut kanan atau tanda lebih besar. Tag umumnya berpasangan, misalkan tag H1. H1 ini untuk menunjukkan dia ukuran hurufnya yang paling besar. Dia akan berpasangan dengan slash H1. Struktur dokumen web, elemen yang dibutuhkan untuk HTML ada HTML, head, body, dan pasangannya ya. Setiap dokumen terdiri atas tag head dan tag body. Elemen head berisi informasi mengenai dokumen tersebut, dan elemen body ini berisi teks yang sebenarnya yang tersusun dari link, grafis, paragraf, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita melakukan coding menggunakan PHP atau menggunakan tag HTML lainnya yang akan diproses ke dalam suatu browser, ini posisinya harus berada di dalam tag body seperti itu. Ini susunan HTML-nya mulai dari, jadi dibagi menjadi dua ya, head dan body. Nanti di dalam head itu ada judul dari homepage atau berada di dalam tag title. Nah, di dalam tag body ini akan berisi isian codingnya ya, mulai dari misalkan isi teks, di dalamnya kita tambahkan tabel, kemudian ditambahkan audio, video, dan lain-lain. Ini adalah bentuk struktur penulisan dari tag HTML. Ada 3, yaitu elemen, atribut, dan value. Elemen ini adalah nama tagnya. Misalkan di bawah ini contohnya adalah elemennya adalah body, berarti keseluruhan halaman web ya. Nah, terus kemudian atributnya adalah background color atau background, warna background. Nah, value-nya adalah lavender. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan web ini akan berwarna, latar belakangnya adalah lavender. Terus kemudian tag ini digunakan untuk kombinasi atribut untuk mendeskripsikan bagaimana data tersebut ditampilkan di dalam web page. Jadi atribut dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan untuk spesifikasi atribut. Di bawah ini adalah contoh dari HTML5 dengan menggunakan global attribute. Seperti itu, ini hurufnya nggak kelihatan ya, ini huruf A, jadi tagnya adalah tag A. Terus kemudian ref, ini adalah atributnya. Terus value-nya adalah http://www.bing.com, ini adalah value-nya. Kemudian teksnya adalah Bing. Jadi tag A ini merupakan suatu link, suatu tag yang berfungsi untuk memberikan link ke halaman web atau halaman web yang di internet, atau halaman yang bisa di halaman web kita juga, tapi di bagian atas maupun di bagian bawah seperti itu. Nah, ketika kita mengklik tulisan berwarna Bing, maka ini akan terhubung langsung ke www.bing.com. Nah, tag A ini harus diakhiri dengan /a
itu. Nah, setiap dokumen untuk HTML ini harus diawali dan ditutup dengan HTML. Jadi tag HTML ini memberitahu user bahwa di dalam kedua tag tersebut adalah dokumen HTML. Nah, ini bagian header. Di bagian head ini biasanya termuat suatu tag title, ini menampilkan judul dari halaman web. Contohnya di sini adalah tag title-nya adalah Welcome to UPM Veteran Jakarta. Nah, tag title ini akan muncul pada halaman atas dari web browser. Kemudian ada komentar. Jadi setiap bahasa pemrograman pasti kan ada komentar ya. Nah, walaupun HTML ini bukan bahasa pemrograman, namun ada fasilitas untuk membuat suatu komentar. Nah, komentar ini tidak akan diproses oleh browser. Untuk contoh penggunaan dari komentar seperti di bawah ini ya. Jadi kegunaannya adalah untuk memberikan suatu keterangan. Untuk membuat komentar kalian bisa buat tanda siku kurang dari, tanda seru, strip, ini juga komentar seperti itu. Dan ingat untuk diakhiri dengan strip, tanda siku lebih besar. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi di dalam body yang hanya diproses adalah selamat belajar HTML. Penggunaan komentar tadi formatnya seperti itu ya, kurang dari, terus kemudian tanda seru, strip, tanda siku kurang lebih besar. Fungsinya adalah untuk memberi nama suatu program atau yang kita akan buat ini seperti apa, bisa mendeskripsikan tujuan pengkodean tertentu di dalam file, memberi nama pembuat dari program tersebut, tanggal pembuatan, versi pembuatan, dan informasi hak cipta. Tag yang selanjutnya ini adalah tag P. Tag P ini digunakan untuk membuat paragraf. Contohnya adalah seperti di bawah ini ya. Jadi ini kita akan buat paragraf. Pada saat kita mendeskripsikan di halaman body, nah di sini ada pesona tanaman hias, kemudian dikasih tag P. Nah, jadi bedanya nanti dia akan ada suatu jarak ya antara satu baris dengan baris lainnya. Nah, untuk BR ini adalah break row. Jadi fungsinya adalah sama seperti kita melakukan enter di Word gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengganti baris. Hasil dari program di atas di samping ini seperti yang terlihat pada samping sebelah kanan. Kemudian paragraf juga bisa diatur perataannya, baik rata kiri, rata tengah maupun rata kanan. Jadi contoh yang ada di bawah ini ada mulai dari tag H2 align center. Ini adalah materi HTML, jadi posisinya adalah di tengah-tengah dari halaman web. Terus kemudian P align right berarti rata kanan. Mulai dari kalimat kami sedang mulai belajar pemrograman bla bla bla. Nah, untuk tab P ini bisa diakhiri dengan slash P ya. Terus kemudian ada yang P align-nya adalah left seperti itu. Jadi semua ini harus ada di halaman di tag body. Nah, kita lihat di contoh di bawah ini. Ini ada nama tag, align adalah nama atribut. Pada umumnya atribut ini melibatkan nilai. Contoh di atas adalah center. Ini adalah nilai untuk atribut align. Kita bisa tulis seperti ini ya.
Page style sama dengan text align, titik 2 center, kemudian titik koma, seperti itu. Kemudian ada tag center, hasilnya adalah seperti ini. Dia akan membuat suatu format dalam bentuk rata tengah ya. Untuk tag center juga harus diakhiri dengan slash. Kemudian kita akan menulis yang dalam bentuk apa adanya. Jadi di sini tidak akan diproses line-nya, tapi menggunakan tag pre. Jadi tag pre ini adalah preformatted text. Ini menampilkan teks sama seperti yang kita tuliskan pada dokumen HTML. Jadi kalau misalkan di sini ada jarak-jaraknya, yang akan ditampilkan juga sama seperti yang ditulis seperti ini. Kemudian ada block quote. Ini adalah untuk menulis kutipan seperti itu. Jadi untuk menunjukkan sebuah konten yang dikutip dari sumber lain. Jika kutipan berasal dari alamat web, maka URL harus ditulis pada atribut site atau cite di dalam elemen block quote. Sedangkan keterangan yang menunjukkan sumber dari kutipan tersebut ditulis pada elemen site. Memiliki style teks dengan indentasi yang agak merapat ke dalam. Jadi nanti bentuk tulisannya akan berbeda. Terus performatan page tadi sudah dibahas sedikit ya, mulai ada dari rata kiri, rata kanan, terus kemudian rata tengah, dan jadi justify ini rata kanan kiri. Ini ya, ini untuk format teks ini dibagi dua, yaitu physical format dengan logical format. Jadi kalau physical berarti dalam bentuk fisiknya, kayak misalkan slash b itu untuk menebalkan huruf, slash i atau italic ini untuk memiring, terus slash u ini untuk underline, kemudian tag big ini untuk ukuran yang lebih besar dari normal, small untuk ukuran yang lebih kecil dari normal, kemudian strike ini untuk memberi garis di tengah teks, superscribe ini untuk membuat angka yang agak naik ke atas gitu ya, contohnya adalah X pangkat 2. Nah 2 nya ini kita kasih tanda tag sub. Kemudian contoh yang subscribe itu adalah angkanya di bagian bawah itu lebih diturunin seperti itu, contohnya adalah O2. Nah 2 nya ini kita kasih sub, tag sub. Kemudian tag center untuk center dokumen. Sementara kalau logical ini adalah contohnya adalah tag EM atau emphasis untuk miring, tag strong untuk tebal, tag del untuk mencoret teks sama fungsinya seperti strike, tag ins ini adalah untuk underline teks atau slash tag u ya. Kemudian tag divisi ini adalah atau dikenal dengan tag div, berguna untuk mengelompokkan sejumlah baris teks yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi kalau misalkan kita buat di sini div align sama dengan right, berarti rata kanan, terus kemudian di dalamnya ada H1 H2 untuk ini ya, masing-masing kalimat ya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mendefinisikan dia di dalam kelompok yang sama, jadi keseluruhan kalimat mulai dari Primasov, Jalan Kalasan sampai dengan Yogyakarta ini line-nya adalah right atau rata kanan gitu ya. Jadi satu kelompok ini line-nya merupakan rata kanan seperti itu. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan sejumlah baris yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, untuk tag div ini nanti akan lebih banyak dibahas di bagian CSS. Nah, di bawah ini ada tugas yang bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya seperti yang kemarin, yang mengupload hanya satu saja dengan orang yang sama sampai dengan akhir semester.
Jadi kalian buat tampilannya seperti ini, codingnya disertai penjelasannya dan screenshot dari hasilnya. Nah, untuk warnanya di warna garisnya dibebaskan ya, mau berwarna apa saja. Terus kemudian kalian buat pemformatan teks seperti ini, warnanya nanti disesuaikan dengan warna kalian gitu ya. Terus kemudian ini untuk manipulasi teks, jadi untuk hasilnya seperti ini gitu ya, ada yang ditebalin, ada yang dimiring, ada yang dikasih underline.